Oke, halo semua, kembali lagi di playlist Omong Kosong yang dimana kami ini sebagai orang awam, dan untuk konten kali ini mohon maaf jika isinya bukan daging karena yang kami bawakan kali ini bukan sebuah narasumber tapi melainkan bintang tamu. Jadi mohon maaf saja kalau isi konten ini bukan daging tapi melainkan sampah. Mana ada sih, nggak ada. Tapi karena memang kita bakal ngebahas sampah, Oh jadi gitu. Oh, nah, jadi meskipun ini kita membahas sampah, tapi adalah dagingnya ya. Oke, dimulai dari bintang tamunya, perkenalkan dulu. Halo semua, nggak dijawab. aduh, Jadi ada dijawab ya. gimana? Nama gue Ivan. Apalagi udah cukup. Udah cukup. Enggak. Jadi lu kesibukan lu apa akhir-akhir ini? Kalau kesibukan sih sebenarnya gue di PMI, di stand up juga. Cuman itu aja sih, maksudnya nggak kerja juga, nganggur. Ya kan itu PMI ngajar kan? Oh iya, tapi nggak gimana ya? Bukan sesuatu yang nggak bisa jadi wow. Luar biasa. Aduh. Ya maksudnya bukan sandaran utama lagi. Oke. Tapi nih Bim, sebelum sampah kita bahas sampah ya. Oke. Jadi ngomong-ngomong soal stand up tuh, ya dulu. Stand up kan entertainment ya. Iya. Oh iya. Ya dulu tuh. Hiburan. Nah dulu tuh gue pernah, kayaknya pernah cerita ya, tapi gue ulang lagi nih. Dulu tuh stand up Pandeglang tuh 2000 berapa tadi? 2013-an. 2013-an ya. Karena dulu tuh sempat ramai juga stand up tuh. Karena mungkin lagi hype ya, lagi momennya tuh kan. Nah, itu banyak, gua sempat beberapa kali nonton tuh. Nah, ini sampai sekarang ke 2024. Nah, iya. Nah, yang gue lihat emang stand up ini jadi pilihan juga sih. Mungkin karena kalau untuk secara umum masyarakat Pandeglang kayaknya sih belum terlalu antusias, belum atau mungkin aware, nggak ngerti juga ya kan, mungkin ke situ ya. Cuman emang gue patut seneng sih, jadi hiburannya jadi beragam. Karena apa? Jadi di Pandeglang itu kan masalahnya adalah ya gitu-gitu aja. Masalahnya dari dulu tuh Pandeglang kan. Nah, apalagi Pandeglang itu nggak punya, untuk masyarakat itu nggak punya pilihan cari hiburan, entertain. Nah, itu yang jadi masalah tuh. Makanya gue kayaknya stand up ini jadi apa ya namanya, pilihan baru sih bagi masyarakat. Tapi emang ya TTA kan ya, yang ngerti-ngerti aja, yang tahu-tahu aja sebenarnya. Ya TTA. Ya, soalnya kita gabungin ke kasus-kasus apa Bim tadi itu, Bim, yang katanya masyarakat miskin itu apa? Itu masyarakat miskin itu cenderung hiburannya itu aneh-aneh gitu bagi masyarakat yang menengah gitu. Contohnya aja yang kasus kemarin itu ada sekeluarga gitu ya kan, mereka dalam tanda kutip menghibur diri di rel kereta gitu. Tapi Pandeglang rel keretanya mati kan? Iya, rel keretanya mati gitu. Jadi itu salah satu penghiburan untuk warga Pandeglang, yaitu di rel kereta dihilangkan gitu ya. Itu. Nah, tapi yang ingin kita bawakan atau yang kita maksud dalam konteks ini tuh kata ini hiburan gitu, opsi hiburan gitu. Jadi bener kan? Jadi kayak mereka tuh ke pinggiran ngeliat kereta-kereta. Iya, telolet. Lo tau nggak yang bocah apa berhentiin truk tuh? Iya. Nah itu ya saking kita berbicara Pandeglang mungkin ya. Pandeglang itu kan ya kita tahu Banten tuh jadi provinsi termiskin kan. Nah kita buka bukan ya cuma provinsi termiskin, provinsi paling tidak bahagia. Oh, iya. Kalau bahagia sih kayaknya nggak semua sih. Soalnya kita bahagia. Oh, itu mah sebenarnya kata bahagianya itu dalam lingkup ini ya. Maksudnya sesuatu yang bisa diukur melalui ada standar ukurannya gitu. Maksudnya bukan bahagia secara perasaan gitu, tapi bahagia itu cuma kata aja untuk menggambarkan sebuah situasi yang bisa diukur dengan nilai gitu sebenarnya. Oh, ekonomi maksudnya? Ada faktor ekonomi, ada faktor apanya gitu. Jadi ya emang pemilihan katanya aja sih kenapa hiburan gitu. Kenapa kebahagiaan gitu. Tapi ketika ngomongin angka kebahagiaan, sebenarnya itu tuh dinilai itu tuh cuma kata aja gitu, kata yang mengungkapkan
gimana ya? Jadi dia tuh ada penilaiannya gitu, sehingga di bisa diinin indeks kebahagiaannya itu gimana gitu. Berarti ngukur kebahagiaan itu bukan dari lu walaupun nggak punya duit gitu, tapi lah gue Iya. bisa happy gitu, itu Bukan nggak secara feeling, bukan secara gitu ya. feeling, tapi lebih ke secara tolak ukurnya ada. Nah, jadi gue balik lagi ya. Nih, menurut lu nih sebenarnya Pandeglang ini masih kan kalau nggak salah gue baca berita juga, kalau nggak salah Bu Irna sih yang bilang tuh, dia kan terakhir tahun-tahun kemarin tuh narik buat investor masuk ya ke Pandeglang dan membuka diri bahwa Pandeglang itu boleh loh kita tuh bangun mall di sini. Dan dia juga menghimbau buat masyarakat itu jangan dikit-dikit ada pembangunan tuh demo berjilid-jilid. Nah, maksud gue tuh menurut lo udah saatnya belum sih Pandeglang tuh dapat fasilitas yang bisa ya jadi ada tempat hibur-hiburan lah di Pandeglang, bukan hiburan yang konotasi negatif ya, maksudnya ya seperti mall atau bioskop mungkin ya, bioskop atau ya yang lain lah. Menurut lu itu gimana tuh? Yang pertama gini sih, kalau menurut gua hiburan itu coba kita ngelihat dari ini kan sebenarnya berbanding lurus sama tingkat ekonomi dan pendapatan orangnya ya. Kalau misalnya kita mau bangun mall gitu, kira-kira ketika ada brand yang masuk misalnya untuk orang-orang menengah ke atas gitu, berapa persen sih menengah ke atas di Pandeglang itu gitu? Oh jadi nanti namanya dibikin nih mall ntar sepi gitu. Maksudnya menengah ke atasnya aja sedikit kan gitu tuh. Terus begitu datang pun misalnya atau akhirnya kan pada akhirnya tuh ngelihat ya mending kita sekalian jalan-jalan ke Serang, misalnya jalan-jalan ke Cilegon gitu kan. Emang akhirnya gitu logikanya? Apanya? Enggak, kadang-kadang tuh orang-orang Pandeglang tuh gitu mending sekalian ke sana lah gitu. Oh gitu. Misalnya kalaupun ada ya di Pandeglang misalnya ada mall gitu. Gue bukannya nggak setuju sama adanya mall, cuman kalau misalnya kita tarik ke berapa persen sih misalnya kelas menengah ke atas, kelas orang-orang yang bisa masuk ke mall buat belanja di mall tuh berapa persen sih di Pandeglang? Tapi kalau dari gue ya, menurut gue nih masyarakat Indonesia itu sebisnis miskinnya itu konsumtif menurut gue. Masih dia masih sebenarnya ya. Terus dia pertama apa sih namanya Bim? Apa sih? Kayak FOMO gitu, ngerti nggak? Iya, FOMO. Ya. Out, terus gengsinya juga tinggi. Benar ya. Bahkan nggak usah salah gitu. Biarpun di kota-kota sono ada mall gitu. Ini ada studi terbaru yang mana kelas menengah ke bawah itu sering ke mall untuk sekedar hiburan aja, belanja enggak gitu. Jadi maksudnya dengan adanya mall di Pandeglang itu udah salah satu sarana hiburan gitu untuk warga Pandeglang gitu. Meskipun ngeliat-ngeliat doang gitu, nggak belanja gitu. Karena ngeliat-ngeliat barang-barang mewah meskipun nggak memiliki itu udah terkagum-kagum dan itu pun udah meningkatkan mood kita gitu. Tapi tadi berkata Ipa sih kali ya rugi juga namanya jualan nanti. Keberlanjutannya itu gimana gitu. Ya. Enggak, cuman tadi soalnya kan kayak kan sekarang katanya menengah tuh lagi turun ya. Jadi ekonomi lagi turun kan. Ya tapi tadi gue baru tadi tuh sempat dengerin podcastnya si Panji tuh. Dia bilang emang agak aneh ketika katanya indeksnya lagi turun, ekonomi lagi turun, tapi iPhone baru keluar kan, ya laku juga kok, rame di Indonesia. Terus kata dia, gue jual kemarin itu stand up dia kemarin tuh yang apa namanya, yang Founder tuh, The Founder ya. The Founder. Itu kan harga tiketnya mahal ya, jutaan. Itu habis loh dalam 1 jam katanya. Dan gue kemarin tuh buka penjualan tiket juga yang buat mensrean nih. Kata dia dalam 1,5 hari udah habis. Maksud dia tuh ini tuh ya sekarang itu nggak ya intinya sih nggak jelas sih yang maksud menengah turun, soalnya masih konsumtif gitu maksud gue itu. Oh iya. Kalau secara masih konsumtifnya sih gua rasa iya ya. Cuman kalau gimana ya, paradoks angka juga, maksudnya misal nih kita ngelihat yang misalnya beli iPhone apa segala macam itu angkanya ribuan gitu. Ribuan dari berapa persen nih, maksudnya ribuan nih. Itu kita udah ngelihatnya banyak gitu. Sedangkan kita ngelihat kalau secara mayoritas nih ya, secara umum penduduk Indonesia itu ada berapa juta jiwa gitu. Dibanding dengan angka ribuan itu berapa persennya gitu. Oh, berarti itu paradoks angka. Emang di kita tuh kelihatannya kayak banyak gitu, tapi dibanding berapa persen dulu gitu.
Anggaplah eh misalnya jumlah putus sekolah di Indonesia itu lebih tinggi daripada di Malaysia. Atau kalau dibandingin sama jumlah penduduknya gimana gitu tuh. Oh, jadi ya bayangin nih, jadi kan 200 juta nih misalnya penduduk Indonesia. Sebenarnya yang Ah, ah. beli iPhone ya sebenarnya nggak 200 juta sebenarnya kan. Iya kan nggak semuanya beli Ya. kan. Maksudnya misalnya pun ada 2 juta orang misalnya. Itu lebih tinggi daripada negara manapun. Ya karena penduduknya lebih gede dari negara manapun gitu maksudnya. Oh gitu. Ya, gua cukup ngerti sih. Cukup ngerti. Agak susah gue ngejelasin ya. Bingung Nggak juga. apa. Cuman maksudnya Tapi emang jadi daging ini. iya. Iya. Tadi katanya mau bahasa-bahasa jadi daging. Daging. Ya soalnya eh, gua masih nggak setuju sih sama tadi ya katanya masa menengah tuh turun ya. Mungkin dari segi ekonomi turun, Oh. cuman mereka itu level ininya apa sih? Level kehidupannya apa sih? Lifestyle ya, lifestyle Iya, lah. Lifestyle itu udah meningkat juga. Hmm. Contohnya itu sebenarnya sekarang tuh kayak kayak kendaraan bermotor, bahkan HP ya. Itu kayaknya sih nggak punya punya duitnya orang tuh di kampung ya. Kayaknya HP-nya bagus juga ya, Android. Ngerti? Kita enggak nggak? Walaupun mungkin dia dapatnya secara kredit atau apa kan. Maksudnya itu Oh, aksesnya iya. itu mereka ya mereka dapat tuh. Ngerti nggak? Iya, udah Iya. nggak ada ya zaman sekarang pakai Asia Hidayah gitu gitu. Iya. Udah nggak ada yang kepake Oh, sih. benar. Lalu ngalamin gak sih zaman-zaman itu? Pakai Nokia X2 sih paling awal. X2 Asia tuh yang Hidayah. mana ya? Nggak tahu juga ya. Cuma ngalamin dari BB sih. Oh dari BB ya, masa-masa BB. Engage tahu Tahu. yang kayak Iya. yang kayak Oh, gimbot. Symbian ya. Symbian, masih Symbian OS. -nya. Ya, Nah. tapi emang naik juga sih perkembangan zaman kan ya maksudnya. Soalnya gini Bang, yang gua rasain aja sekarang HP gua udah mulai itu tuh HP dari sekitar 2021, ini tuh 2024 kan ya. Itu udah nggak muat aplikasi apa-apa gitu maksudnya. Nah, kalau gitu sih berarti kita balik lagi ke sampah tadi nih, gimana, Bim? Sampai yang mana? Ya gini tadi katanya mau bahas sampah. Oh, kayaknya lebih mending bahas daging. Oh iya. Bahas daging Aduh. gitu. Terus kalau gue sih sebenarnya ngerasa ya mungkin stand up ini dibilang masih baru di Pandeglang ya karena sebenarnya stand up Pandeglangnya belum begitu rame kedenger gitu aja sih. Menurut lu apa tuh? Kenapa? Brandingnya ya, branding image-nya tuh belum terlalu luas gitu. Cuman di segelintir orang atau di segelintir kalangan usia aja gitu. Sementara orang-orang yang lainnya tuh masih tahu stand up, belum belum pada tahu di Pandeglang itu ada komunitas stand up atau pun misalnya ada stand up Pandeglang, ada komika Pandeglang mereka tahu gitu. Tapi mereka nggak tahu bahwa ada komunitas untuk belajarnya. Nah itu PR PR gua dan teman-teman gitu, PR kami di ranah industri stand up-nya gitu. Jadi lebih banyak ke memperkenalkan walaupun ya akhirnya dengan hadirnya kita di event-event ya memang cukup membantu orang-orang tuh jadi kenal gitu. Oh di Pandeglang ada stand up, di Pandeglang ada stand up. Tapi ya itu tadi belum tahu kalau stand up itu bisa belajar gitu. Maksudnya bisa belajar stand up di Pandeglang gitu dengan masuk komunitasnya. Dengan belajar stand up dan masuk komunitas itu emang apa yang diharapkan dari masuknya ke situ atau outputnya gitu selain dapat dapat koneksi atau selain menghibur masyarakat gitu. Kira-kira apa gitu manfaat lain gitu. Seperti misalkan kalau masuk stand up tuh seenggaknya ada kompetisinya loh gitu. Kalau misalkan dapat bisa beli iPhone gitu dengan hadiahnya gitu. Bisa sih sebenarnya kalau misalnya enggak Bisa. untuk stand up secara apa ya, secara industrinya ya, secara jenjang karirnya masih memungkinkan gitu. Kalau misalnya mau menekuni stand up sebagai pekerjaan, sebagai profesi itu bisa aja terjadi. Bisa. Iya bisa menghasilkan lah. Tapi kalau misalnya untuk sebagai hobi ya kan, sebagai pengembangan diri itu juga direkomendasikan kok. Maksudnya kita kan belajar public speaking, kita belajar apa namanya, bedah materi gitu, cara bikin, cara nulis gitu, literasi gitu-gitu. Kita dituntut untuk membaca juga, observasi gitu-gitu. Ya gue setuju sih, bener. Iya, cuman kayaknya masyarakat tuh mengenai kayak mengembangkan literasi, belajar public speaking itu lebih menarik dapat hadiah iPhone dibanding meningkatkan soft skill itu.
Gimana ya guys? Gimana coba Pan? Gue belum bisa bilang begitu juga Iya, karena kayaknya nggak semua deh dengan Memang nggak semua, tapi kebanyakan. iya, maksudnya cari cepet ya gitu. Kebanyakan emang gitu kan, jadi lebih pengen instan gitu. Ya dia sebenarnya kalau ya, mungkin ya Mas biasa pinginnya lah ngapain gue ikut stand up. Jadi kalau emang lu mereka itu ngertinya langsung langsung tawar benefit yang lebih ke Yang ada lebih nilai kelihatan, nilai ininya. Iya. Ngerti nggak? Mungkin ya. Mungkin masih. Enggak, maksudnya gini, kalau misalnya orang-orang yang masuk komunitas itu pengen langsung lucu atau pengen langsung sukses, itu ada aja gitu maksudnya. Tapi mereka akhirnya sadar ketika ada di skena stand up-nya, wah ternyata memang jalan saya itu masih jauh gitu. Nah itu tinggal di prosesnya mereka masih kuat apa enggak gitu aja. Kalau misalnya buat yang apa namanya langsung pengen ikut lomba ya gimana sih? Intinya Nggak tertarik. gue pengen stand up nih, terus gue langsung pengen ngasih duit gitu, intinya kayak gitu sih. Iya itu ada, tapi ketika masuk di lingkungan stand up dia tahu akhirnya gitu kalau pengembangannya itu nggak mudah gitu. Tapi ketika dia tapi bisa dipelajari ya, maksudnya akhirnya apa ya, akhirnya ya yang kebentuk soft skillnya gitu kalau menurut gua. Kalau misalnya yang enggak apa namanya yang nggak ikut stand up, terus misalnya nggak ikut komunitas, pengen ikut lomba, di beberapa lomba juga ya diterima-terima aja gitu. Cuman kan misalnya masih bisa setara nggak nih sama orang-orang yang setiap hari latihannya tuh stand up gitu, ngerti nggak? Oh iya ngerti. Iya. Misalnya kita disuruh balap lari nih sama citah yang kerjaannya lari gitu. Iya, ya susah lah. Susah. Kejauhan sih itu. Analogi kejauhan itu. Nah maksud gue tuh tadi kata lo kan apa ya, poin tuh orang-orang tuh nggak tahu bahwa ada media belajarnya tuh. Itu biasanya yang nggak tahu. Buat ngasih tahu orang-orang tuh biar pada tahu tuh ini maksudnya selama ini tuh komunitas tuh ngelakuin apa aja selain event ya. Ya itu sih sebenarnya event lewat promosi media sosial gitu, terus dari Ghost to Campus, Ghost to School. Ghost to Campus. Iya, kita ada juga. Maksudnya ini kan kita ngenalin gitu bahwa di Pandeglang itu ada namanya komunitas stand up, kita semua bisa belajar gitu. Soalnya gue kenal beberapa, bukan kenal, tahu ya. Lu tahu nggak ada orang tuh yang emang secara bahasa tubuhnya udah lucu gitu, terus udah kayak natural dia lucu, terus dia nggak malu depan kamera. Banyak gue nemu orang kayak gitu tuh. Bakat. Dan kayaknya sih emang kalau, gue nggak tahu sih mereka tahu nggak bahwa di Padang tuh ada komunitas stand up gitu. Dan mereka itu sih Kalem juga ngonten ya. Ngonten, dia ngonten juga. Gue lihat anjing ini orang nih dengan apa ya namanya cerita biasa ya, maksudnya dia bahasa tubuh aja udah udah lucu atau kayak kocak gitu kan. Iya, kalau ini sih sebenarnya ada dua, ada humor, ada komedi gitu. Kalau humor tuh ya daya manusia untuk menciptakan kelucuan mungkin ya, maksudnya kayak misal kita bercanda di tongkrongan gitu, nah itu tuh yang keluar adalah humornya. Tapi komedi itu adalah kumpulan apa ya? Apa kuda-kuda ini ya? Kan komedi putar. Komedi putar. Tipis-tipis. Kalau komedi itu intinya dia pakai sense of humor, tapi kemudian dia dipersiapkan untuk pertunjukan. Nah itu ya, unsurnya tuh kalau komedi itu dipersiapkan untuk pertunjukan. Ya, makanya orang-orang yang punya sense of humor atau orang-orang yang humoris belum tentu bisa jadi komedian. Karena iya, karena komedi itu dipersiapkan, di set, di untuk sebuah pertunjukan gitu. Gitu. Kalau komedi bentuknya. Kalau humor itu ya daya bercanda kita lah kayaknya. Jadi orang-orang humoris belum tentu bisa jadi komedian, tapi komedian udah pasti humoris gitu biasanya. Oh kayak gitu ya? Iya, karena komedi itu butuh sense of humor. Oh menarik juga ya. Nah makanya kayak si ini juga lucu nih, terus kita pas ngelihat penampilan stand up-nya, stand up dong, tapi ternyata biasa aja. Karena
ketika dia dibawain di stand up itu bentuknya bukan sebagai sebuah pertunjukan, jadi kita ya udah biasa aja gitu. Tapi kalau misalnya di konten itu udah masuk komedi tuh, konten masuk karena dipersiapkan untuk pertunjukan kan, gitu. Ya pertunjukannya adalah kontennya itu gitu. Nah kan kata lu ada orang yang lucu tuh, lucu ya, maksudnya dia secara apa sih, secara bawaannya udah lucu, terus bakat gitu. Ya bakat itu, terus dia naik, ya nih lu stand up comedy naik panggung terus nggak lucu tuh. Nah apa nih yang gue pikir sih, apa emang kan yang gue nih sebenarnya gabung-gabung sama lu kan, stand up comedy kan ada rumusnya gitu. Apa emang ada orang yang emang sebenarnya nggak perlu pakai rumus gitu, dia lu suruh bebas aja ngelawak itu di gitu. Maksudnya apa dia dibatasi oleh rule itu, maksud gue tuh? Enggak juga sih sebenarnya, karena kan gini, teori itu muncul dari praktek sebenarnya untuk memudahkan pembelajaran kan. Teori itu awalnya dari praktek. Praktek ini lucu, terus apa nih ya untuk mempermudah pembelajaran, akhirnya dibikin teori. Dibikin formula ya gitu. Dibikin formulasi. Nah, itu adalah formulasinya. Kalau untuk memulai sih, aduh siapa yang ngomong ya? Jadi first you play with the rules, then you play with your heart gitu. Artinya, apa tuh artinya? First you play with rule. Jadi mula-mula kamu bermain dengan aturan. Terus kemudian kamu bermain dengan hati. Oh gitu ya. Oke. Jadi memang kita disiplin dulu, tahu aturannya dulu sebenarnya. Ketika udah tahu aturannya ya udah akhirnya selama batasannya ini gitu kan. Kita udah tahu nih aturannya, yang nggak boleh nabrak sini, nggak boleh nabrak sana. Berarti gimana pun caranya yang penting nggak nabrak sini, nggak nabrak sana kan gitu. Misalnya gitu. Kalau kita kayak bawa motor ya kan, kita mesti tahu dulu tuh step by stepnya apa. Kayak misalnya yang pertama itu kalau motor matic misalnya pencet rem, starter ya kan gitu. Ya buat nyalain. Buat nyalain gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu ya udah kayak kita udah biasa aja kan gitu. Udah nggak perlu yang sistematis lagi, misalnya kita harus mundurin dulu, kita harus apa dulu. Akhirnya setelah kita tahu cara nyalainnya kayak gimana, cara parkir kayak gimana, ya udah mau parkir dulu apa mau nyalain dulu udah bebas aja kan gitu. Gua ngertinya itu dulu tuh tadi gue balik lagi tuh tahun 2013 ya. Iya, yang tadi kata lo ada. Itu gue dulu sama temen gue. Jadi gue kan itu karena emang gue masih bocah sih, masih bocah kan. Gue keliling-keliling Pandeglang tuh nonton stand up tuh. Ya itu kan waktu itu emang gue lagi ngerjain nulis blog tuh sama teman gue. Gue punya akun. Tahun berapa ya itu? 2000 berapa ya, gue lupa tuh. Gue nulis tuh kayaknya emang agak, karena emang pertama ya gue awam gitu, gue bocah kan, kayaknya biasa kan bocah ngeliat gini nih, ini apa nih komedi, tapi gue nggak ngerasa lucu waktu itu, nggak ngerasa dia lucu. Terus gue tumpahin di blog tuh, itu kayaknya dibaca tuh, dia komen tuh kan, kalau nggak salah kita tukeran kontak deh. Nah itu paling gue abis itu, gue kayaknya di dalam tulisan gue itu kayaknya nggak pantas sih kayaknya sih. Terus responnya ngajak ketemu, terus gue waktu itu kalau nggak salah dia ngajak gue ada proyek apa gitu, walaupun nggak jadi ya. Kan dari situ gue pas gue gabung lu tuh pas gabung komunitas itu gue ngerti, oh iya juga ya, kata gue nih ngelawak dia nggak mudah ya, nggak gampang, nggak gampang lah. Jadi ya akhirnya gue ngerti sih, maksudnya makin ngerti ya, karena emang itu ya, kita tuh lagi berkembang juga kan. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, kadang tuh kita tuh ngerasa di komik ini adalah cara baru gitu, sebuah penulisan baru gitu. Tapi untuk masyarakat awam ngelihatnya masih gue belum bisa ngikutin ke arah sini gitu. Iya, gue lebih ke situ sih, bener. Kayak misalnya jokesnya Indra Primawan di awal-awal tuh, pas masuk Suci aja gitu. Kayak gue nonton, gue ketawa tuh, masih bisa ngikutin gue. Tapi kayak bapak gue yang ikut nonton juga di TV waktu itu, wah apa nih gitu, dia belum bisa nangkep, belum bisa nyerna gitu maksud dari jokes-jokesnya gitu. Tapi emang jokes tuh harus rumit ya? Enggak juga. Enggak juga. Tapi justru ketika semakin kita ini ya bikin yang simpel tuh malah jadi yang susah gitu. Justru tapi, ya gue setuju sih. Jadi jokes itu justru bikin yang simpel tuh berasa. Ya, justru makin kayak gimana caranya bikin yang simpel gitu. Ya.
Gua dulu tuh gue suka tuh nontonin stand upnya Bintang BT tuh. Dia kan gimana ya? Ketika lempar-lemparnya tuh ketawa orang, terus lemparnya ketawa. Nah itu kata gue ini orang bikin materi itu kayak gimana ya kata gue. Nah itu kan kadang orang kan ada apa sih kata itu ada misalnya ada pengantarnya nih. Dia kadang tuh cuman kayak gini, wih lucu gitu. Terus dia bawain ke ini lagi lucu lagi tuh. Iya maksudnya, nah kalau di stand up tuh ada apa namanya, ada metode-metodenya, ada teknik-tekniknya gitu. Kalau Bintang BT tuh kalau nggak salah one liner deh. One liner. Oh berarti ada juga ya. Dia tuh one liner sih biasanya dia banyaknya. Walaupun ya banyak juga yang nggak ngerti sebenarnya. Kok lu ketawa sih gitu. Nah karena apa ya, kadang tuh kenapa penyebab orang tertawa tuh kadang ada faktor emosional, jadi emang ngerasa wah ini lucu nih gitu. Kayak misalnya kita ngerasa kasihan sama si penampil, misalnya kayak Dani Aditya gitu, dia ngomongin soal kemalangannya dia gitu, kita ngerasa kasihan sama hal itu gitu, terus kita bisa ketawa gitu, merasa lebih beruntung. Itu faktor emosional tuh, akhirnya bisa ketawa karena gitu. Kita ada di atas dia. Nah, kita bisa ngetawain dia. Kita ngetawain kesialan orang lain, kayak sesimpel ada orang jatuh terus kita ketawa ya. Itu kita ketawa karena faktor emosional gitu. Ada juga yang dengan faktor intelektual gitu. Apa tuh? Oh, yang tadi Indra. Iya. Kayak biasa Indra Primawan itu permainan kata ya gitu kan, yang dia tuh strukturnya lebih ini lagi, kadang berkaitan dengan memori kita nge-review. Kayak misalnya jokes yang ngingetin kita, nih orang-orang kayak gini nih, misalnya gimana ya, orang-orang kayak lu nih yang kalau main ke warung mainin beras kan gitu-gitu. Oh, iya. Nah itu tuh kadang kita bisa ketawa karena membuka memori kita terhadap hal itu. Wah iya lagi gue itu kan gitu, gua kan gitu. Gitu. Oh, ya udah. Itu faktor-faktor intelektual gitu. Jadi ada dua faktor itu sebenarnya yang menyebabkan orang tertawa. Biasa gitu. Nambim kan di Tangerang Jakarta. Tangerang. Nah itu di sana rame juga stand up tuh. Kalau di Tangerang Jakarta itu stand up-nya kurang tahu. Kalau mengenai entertainmentnya itu beda gitu. Jadi ramenya bukan ke stand up. Ya entertainmentnya ya yang umum lah, kayak konser gitu. Iya, kebetulan Pandeglang kan konser kemarin di demo tuh. Iya, itu di demo. Gimana tuh? Betul. Ya tadi itu tuh maksudnya udah siap atau belum gitu. Udah siap apanya? Siap apanya nih? Oh, untuk menuju ke sananya. Apanya? Kayak ya hiburannya tuh apa yang mau ditampilkan gitu. Misalnya balik lagi sih ke komunitas juga mampu apa enggak memperkenalkan keseniannya sebagai bentuk hiburan di masyarakat gitu. Kayaknya mampu-mampu aja. Karena segmented, maksudnya kadang kayak konser gigs gitu kan. Konser gigs. Ya maksudnya konser ya. Kadang misalnya untuk lagu-lagu tertentu ya bapak-bapak ibu-ibu kan nggak masuk gitu juga kan. Nah kalau buat di stand up tuh lu gimana cara tuh? Kalau di stand up itu sebenarnya umum ya. Tapi sejauh ini kalau di Pandeglang itu di umur 30 ke bawah yang relate sama stand up tuh. Yang masih ngikutin skena stand up ya. Maksudnya bisa ikut, bisa ketawa gitu nonton stand up itu yang dari umur 30 ke bawah. Nih, tapi ya gua waktu ngasih tahu apa namanya stand up-nya Andis tuh yang bahasa Sunda ya. Oh iya. Ke orang-orang umur di atas gue tuh ketawa loh. Maksud gue tuh di Pandeglang ada nggak sih yang stand up berbahasa Sunda tuh? Secara full sih belum ada ya, karena kita udah dibiasain dari awal, dari 2013. Kayaknya pertama kali gue open mic juga jarang, tapi sekarang nggak ada kayaknya. Nggak ada. Belum ada ya? Belum ada lagi. Sebenarnya bisa aja sih, cuman kita tuh biasanya dicampur bahasanya. Kalau secara fullnya tuh biasanya banyaknya bahasa Indonesia, tapi bahasa Sundanya itu sebagai campuran aja. Tadi kan baik lagi kan kata lu kan, maksudnya ini kan masalah apa namanya, bahasa hiburan untuk masyarakat Pandeglang kan khususnya kan.
Nah, ketika tadi kemarin kan Anis tuh baru apa namanya? Ada show bersunda gurau ya? Iya. Kayaknya sih bisa sih kayaknya di Pandeglang tuh. Ngerti nggak? Nah, Soalnya iya. bahasa-bahasa nah, yang jadi kendala itu kan ketika kita stand up tuh buat tadi nyasar 30 tahun ke atas ya. Bahasa juga sebenarnya. Kalau iya bahasa juga karena stand up pertama tuh bahasanya bahasa Indonesia, terus bahasanya kekinian juga. Nah, itu orang-orang yang orang-orang yang udah tua gitu. Terus bahkan pun yang di pelosok ya, itu kayaknya nggak terlalu ini sih maksudnya. Nah, ketika materi-materi Andis tuh kayaknya bisa masuk sih menurut gua sih. Ya bisa aja maksudnya, cuman sejauh ini tuh belum ada yang full sih, full bahasa Sunda. Karena emang mungkin ya kayak gua sih bahasa sehari-harinya bukan bahasa Sunda gitu. Nah, ya enggak ya. Ya soalnya kata gue tadi gue juga dari dalam pikiran tuh kayaknya lu nggak bisa deh karena lu makanya kadang-kadang tuh gimana ya ketika itu gua nggak biasa pakai itu dalam keseharian gitu tuh. Jadi agak kesulitan di guanya kalau bikin materi pakai bahasa Sunda dengan diksi-diksi yang bahasa Sunda kan punya diksi-diksi khusus yang ini ya gitu. Juga sama logat loh. Soalnya si apa sih Bang Andis tuh apa dari sana ya, dari Lebak ya. Iya. Itu logatnya tuh aja tuh Kan bener-bener logat sana maksudnya kan. Kayaknya masih bisa aja, cuman Masih bisa, beberapa orang tuh ya kayak gua tuh susah karena bahasa kesehariannya aja, gue di rumahnya aja pakai bahasa Indonesia. Gitu, nggak pakai bahasa Sunda. Berarti nggak mencintai bahasa lokal ya? Bukan juga. ini sesat pikir teman-teman. Tapi mengenai kayak kesulitan ngomong Sunda, bikin materi dalam bahasa Sunda, itu kalau kita nggak harus bersusah payah bikin materi dengan bahasa Sunda itu gitu, karena di internet aja video-video orang yang dengan bahasa Sunda alaminya itu udah dianggap lucu sama orang-orang gitu. Kayak misalkan dia lagi kena bencana, di wawancara dia ngomong Sunda, itu orang-orang pada ketawa dengan dia ngomong Sunda. Tapi itu yang tadi Ipan jelasin sebenarnya. Ya kan tadi. Iya, tapi itu kan tidak cuman itu kan itu maksudnya dia diwawancara, dia ngomong bukan untuk berkomedi. Iya. Tapi netizen gitu yang mengerti bahasa Sunda kayak bilangnya lucu gitu kalau dia ngomong Sunda gitu. Apa ya? Ya kan banyak loh kayak gitu. Iya, tadi. Maksudnya gini, untuk gua bikin stand up dengan bahasa Sunda itu, kalau gua sih kesulitan sebenarnya. Tapi kalau teman-teman mungkin bisa gitu. Ya, iya benar. Maksudnya kalaupun ini masukan ya, ya sebenarnya bukan masukan sih. Enggak, tapi teman-teman pun sebenarnya akhirnya banyak yang lancarnya sebenarnya pakai bahasa Sunda, cuman kebawa kita pakai bahasa Indonesia ya. Akhirnya dia ikut-ikutan pakai bahasa Indonesia gitu. Padahal kalaupun pakai bahasa Sunda kita ngerti-ngerti aja gitu. Lu biasanya bahasa Inggris ya? Inggris biasanya. Sama Uzbekistan. Biasanya apalagi kayak apa sih namanya? Bahasa Afrika juga kadang-kadang yang gitu. Nah, kalau pakai logat apa sih? Lu pernah dengar itu nggak, logat kayak Balimping, Munjul gitu? Logat Sunda, enggak Sunda. Iya, enggak, kalau bukan saya Sunda. Orang saya tuh ngomongnya lucu-lucu, Bim. Gimana ya? Iya, betul. Dialeknya lucu. Nah, itu tuh kalau ya gue ngebayangin juga sih. Maksudnya kita tuh ada tuh kayak gitu tuh. Tapi kan nggak semuanya yang lucu itu bisa dikemas dalam bentuk komedi. Artinya kalau komedian itu dia udah menguasai teknik menyusun hal-hal lucu tersebut kemudian untuk jadi pertunjukan gitu. Intinya ya itu outputnya itu pertunjukan gitu. Iya, ketika kita ngelihat hal yang lucu ya lucu aja gitu. Tapi ketika kita coba deh bawain aja kayak misalnya kita tahu lah apa aja yang misalnya lucu ya, menurut kita lucu, terus coba ditunjukkan dalam bentuk komedi gitu. Maksudnya nah ini keterampilan ini yang dipelajari di stand up gitu. Keterampilan menyusun hal-hal yang tadi ya, materi-materi tadi jadi bentuk pertunjukan lucu gitu. Jadi nggak semuanya yang humoris itu bisa
bisa jadi komedian gitu, tapi komedian udah harus humoris gitu, nggak bisa Berarti komedian. misalnya dia emang sebenarnya dia jiwanya apa ya? Kayak gue seriusan gitu. Tapi kalau gue mempelajari, nih lu mau jadi komik nggak nih? Nih caranya gini, cara bikin materi kayak gini, Iya. terus cara lemparnya kayak gini, cara apa namanya? Itu bisa aja ya? Bisa aja. Tapi ya tadi kalau misalnya masalah lucu nggak lucu kan sebenarnya di kita pelajari juga ya, ada kalau di stand up tuh biasanya didampingi gitu, ada mentornya gitu. Tapi bisa nggak lucu juga kan sampai dia mati gitu, iya kan? Bisa aja sih. Bisa aja Bisa kan? aja sih. Orang gue juga belum lucu di Pandeglang. Lucu lah lu. Kagak, Ya tapi ngebom mulu. maksudnya alamnya kan kayak masih ada kayak gua nggak kenal sih seniornya sih ya. Cuman kan kalau sekarang kan jadi ini juga sih, maksudnya jadi bangga juga sih sebagai orang Pandeglang kan ya. Ya mudah-mudahan sih akan ada orang-orang maksudnya apa namanya? Penerus ya. Penerusnya sih. Iya sih, ya itu juga PR dari kita ya, anak-anak komunitas stand up buat mencetak lagi generasi-generasi yang baru gitu, karena mau bagaimanapun nih ya artinya bersaing secara sehat di komunitas gitu ya. Ya dulu siapa nih yang bisa yang lebih rajin, yang niatannya lebih kuat, itu pasti yang bakal naik kan dengan mudah gitu. Tapi ada ya yang lu lihat ada sih sejauh ini, maksudnya kalau berkembang cukup berkembang, apalagi pasca kemarin kompetisi internal tuh mulai naik nih gitu. Ada gironya. Jadi udah mulai ada penggeraknya, terus juga anak-anak udah mulai dipercaya buat coba nih pegang misalnya kegiatan ini, udah mulai jadi koordinator gitu. Supaya kedepannya tuh ya kan gimana kalau nggak ada gua misalnya gitu. Nggak ada Bung Wega gitu. Ya gitu. Kalau nggak ada gua juga kan harus tetap jalan juga gitu. Jalan sih sebenarnya, nggak ada gua juga. Nah, yang lu lihat tuh ada nggak sih Bim? Soalnya Bim sehari-harinya di Tangerang ya. Selain stand up nih, ada lagi sih pilihan hiburan untuk warga Pandeglang. Ya bukan hiburan sih, jadi apa sih ya? Ya hiburan juga kan maksudnya. Kalau bukan hiburan atau entertainment, kayak opsi orang jenuh tuh ngapain ya, jenuh, gitu. Ya intinya kan kayak ini aja. Pandeglang nih. Bete, mungkin dia kesarnya tani kan, Pandeglang nih bete juga sih. Dia pengen ngumpul-ngumpul aja, ngerti nggak? Mungkin dia pengen ke suatu komunitas aja gitu, berbagi. Nah itu apa gue yang kurang jauh sih, apa emang sebenarnya ada gitu, gue aja nggak tahu. Selain komunitas stand up tuh underground ada mana? Maksudnya underground apa? Musik? Oh, ada. Enggak. Maksudnya underground apa? Maksudnya ya kayak terorisme gitu. Bukan, maksud itu kalau negatifnya gitu. Barangkali emang ada sekumpulan teroris gitu di Pandeglang gitu. Jadi ini maksudnya kayak stand up, kalau stand up ada ya? Kalau stand up Pandeglang dibikin underground kan berarti yang mau masuk komunitas itu harus dites dulu eksklusif, bisa nggak merahasiakan kan, ininya gitu. Kan kayak banser gitu dia Pak. Di tatar dulu. Iya, ada di kita Puncak Bogor. Yang mana kalau keluar komunitas nanti diancam dibunuh gitu. Ya, kan underground gitu. Maksud gue tuh dulu gue kayak di Serang nih, setahu gue tuh lebih ada komunitas jadi ada banyak variasi tuh buat terutama sih anak-anak muda ya buat ikut-ikutan gitu. Nah, gue nggak tahu sih di Pandeglang tuh ada komunitas apa aja sih. Nah itu ternyata termasuk apa sih, hiburan juga sih sebenarnya sih, entertain juga sih. Iya maksudnya. Mereka kan nggak tahu mau kemana nih. Kalau hiburan sebenarnya hiburan buat orang kan beda-beda ya. Ya iya beda-beda. Mungkin dia mungkin hobinya nih ngerokok atau gue nih ada komunitas bako nggak ya, kan kayak gitu kan, maksud gue kayak gitu ya mungkin ada. Maksudnya gini nih, kayak di Serang lah gitu, di Serang tuh lagi di Serang, Cilegon, bahkan bibit baru di Lebak itu kayak komunitas wibu gitu. Jadi mereka pada bikin ada nggak tuh? Nggak ada. Jadi mereka pada bikin event gitu, berkumpul komunitas buat berkostum menjadi karakter favorit mereka gitu. Nah
di Pandeglang itu nggak ada gitu. Jadi kayak kayak orang Pandeglang yang wibu yang tertarik juga dengan pengen berkostum kayak gitu, karena di Pandeglang nggak cosplayer ada. ya? Iya, Cosplayer. cosplayer. Jadi karena di Pandeglang nggak ada gitu. Jadi tetap aja ke Serang jauh gitu, ke Oh iya. Cilegon Kasusnya jauh nih gitu. temen BIM itu ya? Iya, BIM dan temen BIM juga. termasuk gitu. Ya bener, ini ya Kayak bener-bener. kayak gitu. Jadi emang segmented gitu, kayak hobi orang tuh beda-beda. Kalau orang mau menghibur tuh kemana, nah cuman malah satu, meskipun dia punya suatu hiburan kayak gitu, di Pandeglang ada nggak? Nah kalau misalkan kita tinggal di Serang ini yang banyak komunitasnya, kita punya suatu hobi ini, gampang nyarinya, gampang masuknya gitu. Tapi kayaknya karena nggak ada, lebih baik kita sih yang bikin sebenarnya ya. Kenapa nggak bikin maksudnya? Sebenarnya itu. Kalau dibilang kenapa kita nggak bikin, masalah satu, Apa tuh? yaitu ketakutan akan digeruduk masa. Iya, karena banyak untuk, ya. bener. karena satu patokan yang tadi tuh konser aja di demo ya kan, sementara konser SCTP boleh gitu. Sama Rame kan, lagi ya kan. sama kan katanya cosplayer kan ada yang apa sih Ya, buka karena aurat ya. terbuka pakaiannya Iya, kayak terus gitu. apa kata Abuya nanti? Sebenarnya gue kalau ngelihat gitu mah seneng-seneng aja ya. Atau emang kan karena Seneng senang sih. terhibur Seneng gitu apa ya aja kan. nih? Nah, Seneng cuman liatnya. itu dia. Iya, Di maksud sisi lain senang, di sisi lain takut gitu. Waduh. Tapi emang faktanya seperti itu sih. Jadi Pandeglang itu minim komunitas, minim pergerakan anak mudanya. Sebenarnya jadi Tapi sirkulasi anak mudanya itu orang Pandeglang tuh sebenarnya kreatif kalau dia ada di luar ya. Ketika dia punya wadah untuk Ya kenapa di luar kreatifnya ya, gitu. sama mungkin sih karena BIM juga orang terhalang Pandeglang. kalau di Pandeglang gitu. Terhalang apa nih? Ya, utarain aja nggak apa-apa. Iya. Makanya aja. Apa yang membuat terhalang nih gitu. Ya terhalang dengan ya terhalang. Maksudnya mungkin dia nggak bisa melakukan itu di Pandeglang dengan banyaknya tuntutan, misalnya Pandeglang itu masih menekankan budaya yang konservatif benar. gitu kan, masih Iya, benar. dengan ya udah Pandeglang tuh mungkin belum waktunya ke sana gitu kalau menurut gue. Tapi Untuk sarang maksudnya. untuk sekarang cuman kan zaman berkembang ya, dan seiring perkembangan zaman ini kita nggak tahu nih bakal bisa tren di tahun berapa misalnya yang cosplayer itu di Pandeglang gitu. Berarti nanti aja nunggu BIM 50 tahun baru ikut Pun cosplayer. ketika misalnya ada Udah punya cucu tuh. pun ketika misalnya ada, masyarakatnya udah bisa menerima enggak dengan dewasa gitu, apa namanya, kebudayaan yang masukin gitu. Tapi ada sih kemarin sempet tuh yang apa sih dia doyan ini nih, doyan manusia dibalut tuh. Fetis begitu aneh juga tuh. Lakban ya, yang lakban ya. Beda ya sama cosplayer kan itu kan ya. Beda. Katanya itu kan cosplayer booming maksudnya kan. Enggak kan? Enggak, itu beda. Yang lakban ya kalau Itu mah dia sedang apa, ingin menjadi, pengen ketemu Firaun itu. iya kayaknya. Emang ngambil dari Mesir tau itu. Kayak iya maksudnya udah, kalaupun misalnya ada hiburan kayak misalnya Coldplay datang ke Pandeglang gitu, ada nggak yang beli tiketnya di Pandeglang? Ya pasti ada sih. Adapun Enggak. misalnya Ya kan misalnya Kalau Pandeglang mengenai- aja ya kan yang beli tiket bisa dari Jakarta. Kalau mengenai tadi harga-harga, kalau di Tangerang kayak konser-konser kayak gitu tuh udah didanai sama mereka gitu. Jadi free entry gitu. Yang di Pandeglang SCTP juga free entry. Jadinya rame gitu. Ya, karena kemarin mah ada Karena ada itu. Tapi lo ini nggak sih kayak kan ada istilah juga nih yang harga tiket menentukan SDM. Iya Maksudnya maksudnya gimana tuh? ketika ya dibebasin ya akhirnya yang datang sebarbar-barbarnya gitu. Karena nggak ada saringan lagi. Ketika misalnya udah ada tiket berbayarnya nih, yang mampunya tuh yang kelas gimana gitu. Oh ya jadi termasuk kontrol juga. Kalau misalnya Filter juga. anggaplah tiket yang harganya ratusan ribu gitu kan. Ketika dia kebeli tuh nggak mungkin dong dia datang kemudian ngerusuh di situ gitu. Iya ngerti. Karena Paham nggak Bim? mahal juga ngerti. gitu tiketnya. Bisa jadi sih. Ketika sebebas-bebasnya ya udah sebebas-bebasnya juga dia. Kayak gue nggak tahu sih ya, tapi
ini tuh rame juga di Instagram gitu, di mana kayak udah nggak usah dimurahin tiket karena harga tiket itu sama dengan kualitas SDM yang datang gitu. Tapi emang kayak ini lu ngomongin apa, konser apa? Ya kayak konser, mungkin bukan cuma konser, event gitu. Event lah itu. Semuanya event gitu. Ketika acara-acara apapun gitu yang kalau gratis pasti yang datangnya ya SDM yang gak mampu beli tiket banyak gitu, yang tiket dengan harga tinggi gitu, kayak udah langsung ngefilter. Ya ngerti. Ya benar-benar sih gitu. Makanya aneh juga kan ketika ada yang beli tiket mahal-mahal tapi ngerusuh gitu di dalam konsernya, kayak gimana di dalam event yang rusuh. Tapi pernah ada yang rusuh dia? Ada juga sih. Pernah. Tapi dipertanyain. Banyak. Enggak, itu kan tadi tuh lempar aja ya, maksudnya kira-kira setuju apa enggak gitu dengan harga kalau tiket gua itu berbanding. Kalau gua lu maksudnya lempar ke kita? Iya, kira-kira setuju. Kalau gua setuju, karena kalau di teknik marketing tuh kayak gitu juga. Jadi misalnya apa sih misalnya kayak ya iya bener. Jadi lu nanti nyasarnya pasar yang mana, iya yang gitu mana tuh. gitu. Pasar. Ya. Kayak menengah ke atas kan.